naik sampai 1290 dan mulai ada pertukaran barang di sini. Sideways, volumenya lumayan gede, turun. Ya, nah ini perlu hati-hati. Di akhir-akhir ini sudah tidak ada yang cover lagi karena sudah turun. Kenapa bisa dibilang ini bisa cover, ini nggak cover kok? Kalian tinggal menggunakan apa itu namanya, konsep dari struktur market, di mana ketika naik, ketika naik maka harus ada higher high, higher low. Ketika turun harus ada higher high, lower high, lower low. Nah, saat ini high-nya itu 1290. Ini lower high 129, 1270. Ini bikin lower low di sini. Nah, jadi ada potensi, dan ini ada double tops. Nih, kelihatan banget ini double topsnya. Ya, kelihatan banget itu double tops ini. Turunnya sampai mana? Ya, sebesar, selebar dari topsnya. Oke. Nah, 1230. 1230 juga ada neckline. Oke? Neckline dari apa? Neckline dari cup and handle. Di mana cup and handle adalah pola lanjutan. Itulah. Oke? Jadi besok boleh nggak saya spekulasi di 1220, 1235? Silakan. Ya, cut loss di 1210. Sudah. Kalau dia balik naik ke atas ya oke. Tapi ingat, harus ada recover dengan volume. Seperti itu. Ya. Jadi itu sekilas tentang BRPT. I hope kalian sudah screenshot tadi. Saya mau balikin gambar saya karena enaknya di TradingView adalah kalian gambar itu kalian bisa save, ya. Jadi saya ingat nih kemarin tuh setupnya seperti apa, kenapa bisa terjadi hal seperti tadi, ya, analisanya tuh kayak gimana gitu loh. Meskipun saya nggak gambar, tapi I know kita udah bisa ngebayangin gitu loh, ya, seperti itu. Oke? Itu untuk BRPT. Tadi ada Java, kemudian ada ASUS, Aspirasi Hidup Indonesia. Nah, ASUS ini tertahan di support kuat MA200, support downtrend yang kemarin, dan support uptrend. Oke, berarti support kuat. Kalau dia close di bawah 8, ini deh, MA200 deh, 815, saya pasti buang. Kenapa? Karena ya secara historical dia selalu kepentok MA200 dan berhasil mantul. Kalau dia nggak bisa mantul, berarti akan ada PR. Tapi kalau dia bisa mantul, maka saya suka. Kenapa? Karena dia akan membentuk satu pola ascending triangle, di mana ini ada potensi untuk pembalikan arah naik atau arah turun, benar ya. Jadi so far ASUS saya masih suka, ya, as long as dia tidak jebol MA200 itu. Ya, kemudian buka JOC Sudirman sudah beberapa round. Ini round lagi, ya. Ini kemarin kita sempat call buy di live minggu lalu di Kamis, ya. Kamis 27 Juni, ya. Ini udah dapat dan kalian sudah floating profit, happy cuan. Tinggal jaga TS. Oke? Tinggal jaga TS. Jadi kalau kita gambarin secara tren, ya dia masih oke gitu loh. Yes, seperti itu, ya. Gitu. Oke, itu untuk buka. Kemudian emiten yang lain ada Cepin, ya. Kita coba lihat Cepin. Nah, kenapa saya tidak memilih Cepin daripada Java? Karena pertama, Java sudah break trend downtrend areanya, sedangkan Cepin itu belum, ya. Nah, ini jadi PR nih, ya. Jadi ini jadi PR. Jadi saat ini meskipun
Java-nya sudah higher high, cepinnya masih di situ-situ saja. Resisten kuat di 5.400. Selama dia belum bisa close di atas 5.400, forget the 5.800. Ya, 5.800 kamu harus lupakan ya. Karena ini ada satu tembok Cina ya yang gede banget. Ya, the Great Wall kalau saya sebutnya. Itu. Ya. Itu cepin. Kemudian tadi ada beberapa emiten bakri yang mulai bermain. Kalau kalian tanya Bumi oke nggak? Bumi saat ini di resisten. Terlalu high risk untuk beli di sekarang. Ya, terlalu high risk. Nah, pertanyaannya beli di mana? Betul? Nah, jelas kalau misalnya dia koreksi, kalau mau beli ya kita ukur by Fibonacci aja. Nah, the best area sebenarnya ya area 0,5 sama ini 618. This is the best area karena ini adalah area demand. Di mana menurut hukum dari Fibonacci ada dua angka Fibonacci yang menjadi supply ataupun demand, yaitu area 0,618 sama 0,5. Nah, kalau dia ada terbentuk di sini, ada turun ke sini, mau spec buy boleh nggak? Silakan. Tapi saran saya, lihat dulu sentimennya. Ya. Gitu loh. Daripada nanti dia sudah turun, malah kalian nanti makin dalam lagi. Nah, ini kena resist kan? Nah, gitu loh. Ya. Begitu juga dengan Dewa. Dewa juga kena resisten. Saya sudah jaga TS sih. Ya, ini berhasil break MA 200 which is good. Nah, dimana ini ada down ini ada potensi double bottom yang gede. Ya, dan di sini ada mini double bottom. Nah, mini double bottomnya kalau kita ukur ini sudah capai. Oke. Wajar kalau ada yang koreksi. Dan koreksinya juga low volume. Which is kalau kalian mau beli 63 sampai 60 is the best area sebenarnya. Ya. Gitu. Jadi kalau Dewa ini chartnya lebih oke daripada si Bumi tadi. Beda dengan BRMS. BRMS ini kena resisten juga. Ya, ini berhasil break, tapi ini kena resisten. Nah, sekarang kelihatan nih, ya. Nah, sekarang kelihatan BRMS, ya, kalau misalnya dia terkoreksi, turun, dan tertahan di 142, 145, maka ada potensi dia membentuk pola inverse head and shoulder. Oke. Ya, inverse head and shoulder. Nah, kalau ternyata dia inverse head and shoulder-nya berhasil, sebentar ini saya cocokin dulu. Nah, sip. Oke. Nah, saya gambarin. Ini ada downtrend, ya, downtrend yang terbentuk dari September 2023, ya. Nah, sekarang kalau kalian mau spekulasi untuk BRMS, area ini oke. 145 sampai 142. Kalau di 140. Risk kalian 3,45%. Rewardnya 7,5% sampai 162. 11%. Ya, jadi first stop di sini dulu. Oke. Seperti itu. Itu untuk BRMS. Energi saat ini di resisten, ya.
resisten klasik dan resisten trend. Sorry. Jadi untuk energi ya, saya belum terlalu mau karena mostly emiten bakri itu di resisten ya, kecuali you orang beli di bawah banget, it's okay. Tapi kalau kalian tidak beli di bawah banget ya, ini high risk banget ya, terlalu high risk untuk diambil gitu loh ya. Oke, next. Tadi ada yang nanya apa lagi ya? Bakri udah, BRI ya. Oke, BRI. Nah, BRI ini kalau kita ngelihat sebenarnya kelihatan ya. Oke. Ini ada satu bullish divergence di sini. Ya. Dan I hope kalian ada notice. Ups, kok jadi ini? Nah, bullish divergence. Targetnya ke 5.000. Oke, last high-nya, target di last high-nya di 5.000. Sedangkan target dari downtrend channel minornya itu ke 5.200. Dan MA200 di 5.350. Oke. Jadi kalau besok-besok ada koreksi, saya akan beli untuk BRI. Itu. Ya. Itu untuk BRI. Kemudian saya mau lanjut lagi MDKA. MDKA kena resisten ya. Ini kalian yang kalian yang sudah beli, tolong jaga TS ya. Ini tadi sudah sampai 2510 dan belum bisa break, dan ini ada resisten. Ya, lebih bagus dia ada satu ambil pijakan dulu, rebuy lagi kalian baru masuk, baru dia breakout. Ya, itu lebih oke. Ya, itu untuk MDKA. TINS. Nah, TINS as I said ya, 985 adalah area yang resisten paling kuat, dan ini sudah kena. Jadi kalau saya tidak uber lagi kecuali dia ada koreksi turun. Oke, itu untuk TINS. Pegas is the same ya. Kita sudah dapat, ini sudah kena resist, sudah saya buang. Dan ini kena resisten, saya nggak mau lagi ya untuk Pegas. So, untuk saat ini Pegas wait and see ya. Karena di bawah dia ada banyak gap banget. Ya, hati-hati. Itu untuk Pegas. Oke. Kemudian next ada ITMG. Nah ini oke ya. Kemarin kita sempat bahas, cuman saya tidak berani ambil ya, karena ada yang lebih menarik gitu loh. Ya, ada yang lebih menarik. Ya, kalau kalian ada beli ya happy cuan. Nah ini udah kena MA200. Saat ini support di ITMG adalah 25.500 sampai 25.200. Ya. Jadi mau beli boleh nggak? Silakan. Ya. Trading aja, jebol ya out. Oke, cut loss di 25.100. Resisten masih di MA 200. Oke. Nah, ini resisten 26.000 sampai 26.200. Ya. Itu untuk ITMG. Kemudian SIDO aku udah nggak terlalu suka ya pergerakannya, jadi ini aku anggap selesai ya. SIDO aku nggak terlalu suka karena dia udah ada 1, 2, 3 ya. Ini ada bearish divergence daily, kalian lihat nggak di sini
bearish divergent. Ya. Targetnya ke 700 lagi. Jadi harusnya sih aku nggak terlalu suka sih ya. 1 2 3 4 5. Ya harusnya sih udah beres 5. Harusnya ada correction wave untuk wave 2. Ya. Nah, saat ini belum untuk Sido. Oke. Next, saya masuk ke brand. Ini pasti oke. Brand, as I said, saya sudah pernah kasih tahu kalian ya. Nah, ini skenario yang kemarin saya gambar ya, live hari Selasa, dan ternyata malah naik. Happy con buat kalian ya. Nah, kalau dia next targetnya itu di 11 ribuan ya. Ini bullish bearishnya udah selesai ya. Bearish divergence-nya udah beres. Jadi untuk saat ini kalian tinggal jagain trennya ya. Itu untuk brand. Cuan. Oke, nah cuan ini menarik ya. Saya barusan lihat ini ada potensi membentuk bullish pennant untuk cuan ya. Tiangnya dari bawah ke atas. Kalau dia bisa breakout, maka targetnya itu bisa ke 12.000 atau last high-nya. Ya. Jadi cuan besok kalau misalnya ada kalian mau trading silakan. Support di 9.700 sampai 9.600. Oke. Nah, cut loss-nya di sini 9575. Pertanyaannya, kenapa saya kalau entry sampai sini kan udah over kok. Kalian lihat di sini kan masih ada satu candle nih. Ya, di sini masih ada satu candle. Ini kalau misalnya dia gagal bikin yang kayak gini kan cuma potensi. Dia masih bisa turun ke bawah. Nih, gitu loh. Ya, karena dia masih potensi dan dia belum breakout, bisa potensi kayak gini. Ya, jadi kalau dia turun menyentuh lah 9.700, ya oke. Gitu loh. Ya, cut loss di bawah 9.700, 9.600. Itu untuk cuan. Yep, oke, good. Itu untuk cuan, ya. Jadi kalau emiten yang sudah naik tinggi, kalian mesti masuk ke time frame 1 jam, 15 menit, 30 menit. Nah, untuk ngelihatnya. Gitu. Oke. Kemudian PTRO. Nah, PTRO ada bear div juga. Ini udah capai target. Targetnya di 8650. Kalian jagain 8550. Oke. Kalau jebol, udah buang. Gitu. As simple as that. Oke. Itu untuk PTRO. Next. Ada. Oke, itu. Saya buka di ini dulu ya. Kolom pertanyaan. Bumi saya sudah bahas ya. Tadi kan sudah di awal-awal ya. Bumi ya, Bumi di resist ya, enggak. Kemudian Tins juga udah di resist ya, dekat 985 juga enggak. Sebentar. Buka SCMA, buka kalian sudah dapat ya, ini plan dari hari Kamis lalu dan kalian sudah dapat resisten terdekat 139 140 ya, resisten berikutnya 1453 ya, nextnya di 150. Kok jaraknya dikit-dikit ya, di bawah 200 jaraknya kecil-kecil tapi berasa persennya.
gitu. SCMA. Nah, SCMA saya lebih suka buka. Kenapa? Karena buka itu sudah keluar dari downtrend channel, sedangkan SCMA belum. Ya, dan ini ditambah, ini nggak bisa bikin new high nih. Ya, dia nggak bisa bikin new high. Last high-nya di 152. Kemarin tertinggi cuma sampai 149. Saya belum terlalu suka untuk SCMA. Oke, lagi mau ngumpulin Arto sama HMSP, better yang mana? Oke, kita lihat. Yang pertama, HMSP udah kena MA 200 dan dia masih downtrend. Atau HMSP, sebentar. Kalau saya lebih milih HMSP. Nah, you see something? Ya, saya lebih milih HMSP. Kenapa? First, di sini ada support 700 sampai 715. Oke, resisten di sini. (750 sampai 760). Resisten kedua di sini 800. 785 sampai 800. Kenapa saya gambar ini? Karena if you see, ini ada bullish divergence. Oke. Bullish divergence targetnya bisa sampai 800. Kalau lu antri ini cut loss di slab 690, targetnya bisa ke 800. You have 11%. Ya. First, ada potensi bullish. Yang kedua, kalau dia sampai kena 800, kena trendline, lu masih ada range pergerakan. Beda dengan Arto. Ini cara saya analisa. Arto, ya, first, ini bullish divergence. Ini. Ini bullish divergence. Oke, sudah capai target 2450 dan sekarang udah koreksi. Beda dengan HMSP. Ya, HMSP baru jalan. Ya. Jadi saya baru mau jalan, jadi saya lebih milih ini. Oke? Ya. HMSP. Semoga terjawab. Unilever. Downtrend, ya, kelihatan ya, turun ya. Oke, TLKM. Yang kemarin ikut live, ini baru masuk area beli. Oke. Ini masuk area beli dan dekat dengan support ya. Jadi kalau kalian mau tambah silakan. Oke. Pertanyaannya, dia berhenti sampai mana? Oke. Fibonacci 618 dan 0,5 itu di 2870, 2920. Oke, nah berarti di area ini dia menarik, gitulah. Ya, kalau aku melihat ini ada bullish divergence. Ya, jadi masih oke. Kemudian Jasa Marga. Jasa Marga saya tunggu di bawah sini. Ya, saya tunggu di bawah sini. 5.000-an ke bawah. Ya, masih belum kena. Itu untuk Jasa Marga. PNLF. Nah, PNLF ini terus tertahan di uptrend ya, uptrend channel, uptrend areanya.
Resisten terkuat ya 322 sampai 324 sampai 334 ini resisten. Ya. Jadi kalian jagain aja, ini sekarang support di 300. Ya. SMDR. Aduh. SMDR. Sebenarnya masih downtrend ya, satu. Sebenarnya masih downtrend. Kena resisten juga ya. Watchlist dulu aja, nggak usah buru-buru masuk. Ini bener-bener di resisten, kecuali dia breakout keluar, dan dia harus break to 6400 ya, dia baru oke. Sekarang udah telat. Grup Bakri tadi sudah aku bahas ya, yang dari story. BRI juga sama MPP udah saya bahas tadi. SMGR tangkap di mana? SMGR saat ini kena MA50 ya, belum bisa lewat. Saya masih tungguin di bawah 3780 sampai 3700, cut loss di 3670 ya. Ini ada rejection, ini harusnya koreksi dulu. Oke, SMGR. Oke. Next, ada yang nanya BRPT bisa 2000 nggak? Itu kembali ke technical ya. Tadi BRPT, kalau dia bisa break 1700, dia membuka potensi untuk ke 1450. 1450 dia bisa break, membuka potensi ke 1950. Jadi dia perlu satu-satu checkpointnya. Jadi kalau kalian tanya sekarang bisa nggak? Sekarang belum bisa. Tapi kalau dia besok-besok udah break, pergerakannya sudah di atas sini, bukan di bawah lagi, itu bisa. Ya. BBNI kena resist ya, saya masih tunggu di bawah. Pergerakannya sih ngikut ke BRI ya, jadi BRI koreksi, dia biasanya dia ikut koreksi, jadi sabar aja dulu. Oke. Medco di resisten ya, Medco di resisten 1400 sampai 1420 ya. Boleh beli nggak sekarang? Saya bilang enggak, kecuali dia bisa break 1420 ya, seperti itu. MDKA kayaknya tadi sudah deh ya. MDKA biarkan dia koreksi dulu, kalian jaga TS yang masih ada barang. MBMA juga koreksi dulu ya, saya biarin dulu. Bagus nggak kok saham bonus? Saham bonus ya bagus-bagus aja, dikasih saham gratis kan. Tapi tergantung average kamu berapa. ESA enggak ya, ESA enggak. Aku nggak suka nih pergerakan kayak gini, dia nggak bikin new high ya, dia nggak bikin new high. Enggak, saya nggak ikut IPO Golof. Main kita udah dapat ya kemarin, meskipun ini sempat kena ya, tapi kalau kalian buyback lagi silakan ya. Ini udah kena resisten. Kalau kalian jaga TS itu jebol 680 saat ini ya, jebol 680 ya. Ini lagi di resisten. Target kenaikan dari ascending triangle-nya itu di 740 ya. Jadi kalau 740 kalian mau jualan silakan, tinggal jaga TS boleh ya. Itu untuk main. Akra support masih sama ya, support masih sama di 1600 sampai 1530
ya, dan MA200 ini ya yang lumayan kuat. Jadi kalian bisa tektok dulu ya. Ini masuk area beli lagi kan. Japfa sudah new high ya, ini di resisten, jelas tidak beli di area ini. Tapi kalau kalian mau beli, ini saya naikin ke sini. Ini support kuat. 1475 sampai 1450, cut loss di 1435. Targetnya ke 1600. Oke? Boleh tanya USD IDR? Boleh. Ini menurun ya. Dan kalau kalian lihat sebenarnya dia masih uptrend, hanya saja dia ada satu pola yang saya suka sebenarnya kalau untuk USD IDR, yaitu pola penurunan. Ini ada pola rising wedge ya, pola rising wedge. Jadi ada potensi dia untuk koreksi ya, kalau dia jebol dari 16.195 atau 16.200 ya. Kalau dia sampai terkoreksi, maka ada chance dia untuk turun. Chance dia turun kalau dia koreksi ya bisa ke 15 ribuan. Tapi apakah akan terbentuk ya kita nggak tahu ya, tinggal tunggu aja. Karena kalau kita lihat di XY juga, di XY nya juga ini ya, kemarin saya sudah sempat gambar, ini ada satu rising wedge di sini dan dia udah jebol. Nah ya, rising wedge. Oke, targetnya ke 104 ya di XY. WiFi. Ini hampir kena kemarin area beli kita. WiFi saat ini di resist ya. Nextnya itu 204. Kalau 204 bisa break, nextnya itu di 218. Oke? Itu. Jadi tektok aja dulu, beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas, beli di bawah, jual di atas ya. Itu untuk WiFi. Breeze. Masih bullish nggak? Saya sudah bilang, Breeze kalian tanya dari kemarin. Saya sudah bilang saya tunggu di 2300. Kenapa? Karena ini kena trend line gitu loh. Ya, jadi saya tunggu di sini. Dan I hope kalian tidak beli di atas. Oke, itu untuk Breeze. Pani. Saya baru titip sendal. Ini masuk area beli ya. Saya baru titip sendal. Hopefully bisa kasih saya cuan ya. Astra oke, nggak ada masalah. Ini lagi di resist ya. Ini lagi di resist. So kalau mau ya sebenarnya tunggu di bawah 4.400-an. Thank you. Kemudian Akra tadi ya. Akra kalau ini di resisten di support. Ini di support. Kalau kalian mau beli silakan, tapi ingat jebol 1530 buang. Ya, cut loss di 1515. Oke? ADMR ini selalu terpentok di trend line ini ya. Ini juga sudah dapat ya, kita sudah dapat di sini. Targetnya ke 1460 ya. Pergerakan saham kesukaan Kohendi kayak gimana? Saya suka saham yang gini. Saya ambil contoh ini. Dewa. Kalian boleh tanya ya teman-teman yang di JUC Supreme atau JUC Solitaire. Saya suka emiten yang sideways kayak gini, low volume. Ya, dan dia naik pakai volume.
Ini contoh aja ya, bukan dewanya ini saya mengagungkan dewa ya. Ya. Saya suka sideways yang kayak gini. Tidak ada volume. Volumenya kecil-kecil, tapi dia stabil. Oke? Nah, kenapa? Karena ketika dia breakout, dia bisa kenceng. Itu yang pertama. Yang kedua, saya suka dengan konsep volatility contraction pattern. Kelihatan lagi nih. Ini kelihatan lagi nih. Saya suka dengan volatility contraction pattern yang saya temukan di SSIA. Volatility contraction pattern itu adalah satu pola ya yang sebenarnya bentuknya mirip dengan symmetrical triangle, tapi dia menguncup gitu loh. Pergerakannya makin menyempit, volumenya makin menurun, ya, volume kenaikannya menurun, tapi ketika dia breakout, boom, loh kalian lihat. Nah, ini terjadi lagi nih di sini. Ini terjadi lagi. Ini, oke. Apakah akan bisa breakout lagi? Saya tidak tahu karena live ini tidak saya save. Kalian lihat. Nah, ini beda dengan yang kemarin. Nah, ini kalau kayak yang di sini, kalian perhatiin ya, volumenya berangsur turun. Oke. Semakin dia panjang, semakin kenceng jalannya. Ini ada gap lagi. Udah tutup, sorry. Ya. Nah, kalau di sini volumenya nih ada nih. Nih, tapi kalau kita lihat volumenya juga menurun nih. Cenderung menurun. Yes? Nah, siapa tahu bisa jalan. Udah. Next. Wifi sudah, buka sudah. BCA koreksi dulu lah ya. 9.500 ke bawah lah cicil. MDKA sudah, NCKL kayaknya dijaga terus ya. Saya tidak mau komen NCKL karena ini pergerakannya kemarin masih sideways dan volumenya juga kecil. Jadi bisa jadi ini jadi fase reakumulasi. Oke. Kalau dia bisa keluar dari 1025, targetnya 1280. Bevin. Downtrend? Enggak. Oke, nice. Enggak deh. Sideways sih. Ya. Pergerakannya paling di sini-sini saja. Oke? Mandiri kena resist MA 200 lagi. Ada potensi untuk koreksi dulu. ASA. ESES saya sudah bahas sih. ASA belum. ASA ini PR-nya di sini. Nah, pas. Dia bisa break baru kita lihat. Kalau nggak bisa break nggak usah lihat. Oke? Itu ASA. Ya, downtrend. BTN saya suka BTN. BTN kalau dia ada ke si bawah sini 1245. Nah, ini kayak gini-gini nih sideways nih, tapi dia tidak boleh bikin new low. Ya, dia tidak boleh bikin new low. Saya lebih suka sideways-nya itu ya stabil gitu loh. Oke. Saya lebih suka di 1235 di sini. Ya. 1235. Ini kena resisten MA 200. INKP. Nah, INKP ini mirip ini ya. Rising wedge ya.
Ya, ada potensi untuk koreksi dulu. VKTR. VKTR kena MA200. Kena MA200. ARA ya. Iya, ARA. Kalau kalian tanya saya boleh beli atau enggak, ini terlalu riskan beli di sini ya, terlalu riskan. I think jagain ini 110 sampai 113 ya, itu lebih menarik di sana. Oke, udah jam 8. Thank you buat teman-teman yang udah nonton ya. See you di hari Selasa.